I beseech thee. My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her. She may be healed. She shall live. Take me to your home. Why make ye this ado and weep? She is not dead, but sleepeth. Leave this house. Talitha Kumai, arise. Tell no man what was done in this house this day. Let her be given something to eat. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengambil tema mukjizat itu nyata bagi mereka yang percaya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa mukjizat itu adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kodrat alam karena dampaknya yang melampaui kemampuan makhluk ciptaan. Itu sebabnya mukjizat disebut juga sebagai sesuatu yang adikodrati yang melibatkan campur tangan Allah sendiri. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, yang menarik dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi adalah adanya dua kisah, di mana kedua kisah tersebut menyebut angka 12. Putri Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang dibangkitkan Yesus, disebutkan bahwa ia berumur 12 tahun. Lalu perempuan yang menderita sakit pendarahan, disebutkan juga bahwa perempuan itu telah menderita selama 12 tahun. Para sahabat pojok rohani Katolik yang terkasih, angka 12 merupakan angka yang menekankan kerajaan Allah. Angka 12 adalah hasil perkalian dari 3 dan 4. 3 adalah simbol kekudusan dan merujuk kepada Allah, sedangkan 4 merupakan angka alam semesta. Sehingga angka 12 bagi kalangan Yahudi merupakan simbol perpaduan antara manusia dengan Allah. Lalu sebenarnya apa tujuan mukjizat itu? Para sahabat pojok rohani Katolik yang terkasih, sebagaimana kita ketahui
bahwa banyak mukjizat yang dilakukan Yesus semasa hidupnya. Namun perlu kita catat bahwa tujuan pertama dan terutama mengapa Yesus melakukan mukjizat-mukjizat tersebut adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah, bukan agar ia dikagumi orang, apalagi agar menjadi viral, lalu fenomenal dan terkenal. Yesus melakukan mukjizat terutama karena ia didorong oleh belas kasih-Nya kepada manusia yang berdosa, yang menderita. Dengan melakukan mukjizat-mukjizat, Yesus menyatakan dan membuktikan bahwa ia adalah Tuhan dan penguasa alam semesta. Mukjizatnya yang terbesar adalah kebangkitannya dari kematian. Kebangkitannya dari kematian adalah jaminan hidup kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Lalu tujuan mukjizat-mukjizat Yesus berikutnya itu lebih merupakan tujuan sekunder, seperti misalnya untuk mengkonfirmasi kebenaran dari pesan ilahi yang disampaikan Yesus. Misalnya saat Yesus berkata kepada Filipus dalam Yohanes bab 14 ayat 11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apa yang dikatakan Yesus selalu mengacu kepada perbuatannya, termasuk mukjizat-mukjizatnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa ia adalah Putra Allah. Jadi mukjizat Yesus merupakan suatu konfirmasi atas ketuhanan Yesus. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, fokus kebenaran ajaran Kristus adalah kehidupan. Ia datang untuk memberi hidup kepada manusia yang dinyatakan secara khusus dengan membangkitkan orang mati, seperti pada kasus Putri Yairus, Lazarus, dan juga kebangkitannya sendiri dari kematian. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dalam konteks hidup beriman, kita dapat temukan bahwa kita telah diselamatkan dari sakit menahun yang inse dari diri kita sendiri atau dari kekuatan manusia tidak akan mungkin dapat disembuhkan, yaitu dosa. Dosa itu adalah penyakit yang menggerogoti balung kehidupan kita, yang membuat kita rapuh dan binasa. Kita tidak akan pernah menang melawan dosa jika hanya mengandalkan kekuatan manusiawi kita saja. Hanya melalui Yesus Kristus sajalah kita dapat pulih dari dosa yang menggerogoti kehidupan kita. Jadi, sesungguhnya kita telah mati oleh karena sengat dosa, seperti halnya Putri Yairus. Tetapi Yesus, oleh karena belas kasih-Nya kepada kita, memberikan dirinya supaya kita dibangkitkan dan dihidupkan dari kematian akibat dosa yang telah kita perbuat. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, saat ini di mana hampir di semua pojok aktivitas hidup kita, semua orang berbicara tentang pandemi COVID-19, Corona, yang sepertinya tidak ada harapan lagi bagi kita untuk hidup kembali normal. Mungkin kita perlu belajar dari perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini sungguh iman yang sangat kuat dan teguh. Demikian juga Yairus sebagai kepala rumah ibadat. Ternyata ia mampu untuk menembus statusnya sebagai orang terpandang dalam agama Yahudi untuk datang meminta pertolongan kepada Yesus. Kita perlu proaktif melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai makhluk yang berakal budi, dan libatkanlah Allah dalam setiap pergumulan hidup kita dengan mendatanginya sepenuh iman dan kasih. Mukjizat terbesar telah terjadi 2000 tahun yang lalu, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita
tetaplah percaya bahwa Kristus melampaui semua mukjizat yang ada, yang pernah maupun yang akan terjadi. Mari kita mohon agar Allah Bapa mencurahkan Roh-Nya yang kudus untuk meneguhkan iman, harapan, dan kasih dalam diri kita, agar kita dimampukan untuk tetap mengimaninya, yaitu dengan tetap setia melakukan kehendak-Nya dalam dinamika hidup yang kita alami. Terima kasih. Salam dari Pojok Rohani Katolik. Tuhan Yesus memberkati.